Kalau kalau di ini kegiatan PKKMB FIS itu gimana? Kalau dana kegiatannya? Kalau dana kegiatan sih sebenarnya yang untuk kegiatan kita awal-awal ini masih dana sukarela atau dana dari teman-teman yang lain ya Mas. Ngumpul urunan gitu, tapi diganti nggak? Halo teman-teman mahasiswa UNY. Nah, kali ini kita akan sharing tentang kegiatan PKKMB di tahun 2020 di era pandemi ini ya. Jadi kemarin kan banyak yang request tentang video atau informasi tentang PKKMB online, sistemnya gimana sih? Nah, kali ini udah ada nih narasumber yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih PKKMB di era pandemi atau sistem online gitu ya. Buat teman-teman semua yang pengen daftar di UNY semoga keterima. Nanti kalau kalian keterima, kalian tahun ini akan PKKMB online. Nah, PKKMB itu adalah pengenalan kegiatan kampus mahasiswa baru gitu ya. Nah, terus yang mau PKKMB ya sekarang harus online dan mungkin sampai tahun depan kalian akan kuliah online gitu ya. Nah, sampai akhir tahun bahkan bisa jadi tahun depan juga bisa kuliah online juga karena bisa jadi ada fase COVID yang kedua ya. Semoga kita berdoa sama-sama supaya COVID ini segera berlalu, kalian bisa kuliah ya, kegiatan seperti biasa. Nah, kita langsung aja, ini Ketua Panitia PKKMB Fakultas Ilmu Sosial, ya. Dia akan menjelaskan sedikit banyak tentang PKKMB di UNY yang sistemnya online. Nah, kemarin kan sempat tuh PKKMB udah mulai kegiatan pengenalan kampus, ya. Itu menyiapkan konten ya, jadi bukan offline. Kemarin tuh saya share di sosial media tuh banyak yang tanya, PKKMB-nya online apa offline? Kok ini udah mulai gitu. Jadi sebenarnya itu online tapi lagi buat konten aja untuk persiapan PKKMB online ya. Nah, nanti yang akan menjelaskan langsung dari ini Mas Dimas ya namanya. Nanti dijelaskan langsung siapa nama lengkapnya, prodinya gitu ya Mas ya. Oke, silakan langsung aja perkenalan Mas, perkenalkan nama, terus jurusan atau prodi dan gimana sistem PKKMB online gitu ya. Ya, silakan. Ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dimas Aditya, biasa dipanggil David atau Dimas gitu ya. Malah Dimas ya saya panggil ya. Oke. Sorry Mas David gitu ya. Mas David ya guys. Oke. Ya nggak apa-apa, dipanggil Dimas juga nggak apa-apa. Oke. Mana-mana sukanya ya? Oke. Saya berasal dari pendidikan geografi angkatan 2019. Oh. Saya di sini diamanai sebagai Ketua PKKMB Fakultas Ilmu Sosial tahun 2020 ini. Ya, walaupun PKKMB tahun ini online dan dengan di tengah pandemi COVID seperti ini tidak menyurutkan saya dan teman-teman panitia yang lain untuk mempersiapkan PKKMB secara online ini sebaik-baiknya guna menyambut teman-teman mahasiswa baru yang nantinya akan kuliah di UNY khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Dan nanti PKKMB ini bakal dilaksanakan secara daring dan tidak mengurangi esensi seperti PKKMB offline gitu Mas. Nanti tetap euforia harus tetap terasa gitu ya pas online gitu ya. Ya kalau tahun lalu kan ada ini tuh di GOR yang saling adu yel-yel gitu ya. Itu serunya sih kalau PKKMB. Nah, terus di kepanitiaan ini Mas, tuh bertugas sebagai apa? Nah, tugas pokok dan fungsinya di panitia PKKMB itu bagaimana? Tapi khusus yang di FIS dulu deh, nanti bisa juga menceritakan yang pusat juga seperti apa, nanti dikasihkan gambaran aja juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Sebagai Ketua Pelaksana ya PKKMB di FIS, tugas pokok dan fungsi saya itu sebenarnya hanya dua, mengarahkan dan mengkoordinir teman-teman panitia yang lain supaya dia bisa jalan di jalannya gitu, bisa jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka sendiri-sendiri. Dan apabila nanti ada teman-teman panitia yang lain atau dari divisi-divisi yang lain yang mengalami kesulitan atau mengalami hambatan, itu
nanti kita sebagai ketua harus bisa membackup dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan teman-teman panitia yang lain. Seperti itu, Mas. Kalau panitia kepanitiaan di FIS itu, PKKMB FIS itu apa aja yang divisi-divisinya? Oh, kalau divisi di kepanitiaan FIS itu kalau secara normal ada ketua pelaksana, sekretaris 1, 2 dan bendahara 1, 2 itu di panitia intinya. Kemudian di divisinya ada divisi acara, divisi pemandu sorak, pemandu gugus, kemudian ada si konsumsi, humas, perlengkapan keamanan, dan P3K. Tetapi di masa pandemi ini ada beberapa divisi yang teman-teman panitia sepakati untuk dilebur, mengingat tupoksinya hampir bisa dijadiin satu gitu, Mas ya. Kayak perlengkapan dan keamanan kita lebur menjadi CIT. Nah, CIT itu nanti bertugas untuk apa? Bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dilakukan pada PKKMB online. Kan PKKMB online ini juga berkaitan dengan IT ya, Mas. Ya, itu dilebur menjadi tim IT. Kemudian ada si konsumsi dan si P3K yang dilebur menjadi si operasional. Itu nanti bertugas untuk apa? Bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu untuk panitianya yang berada di Jogja. Kan nanti rencananya panitia yang ada di Jogja itu akan stay di kampus ketika PKKMB online. Itu nanti kesehatannya, kemudian konsumsinya gimana, itu nanti akan di backup oleh teman-teman dari si operasional. Gitu. Okay. Terus kalau total seluruh panitia itu ada berapa di FIS? Kalau total seluruh panitia itu ada 86. Oh ya, tadi masih ada pemandu kedisiplinan ya, teman-teman. Itu ada 4 orang dari PK. Berarti itu yang disebut PK gitu ya? PK, pemandu kedisiplinan. Itu nanti kalau tahun lalu kan PK tuh kan nggak kayak ngawasin maba gitu kan, kayak nyeremin gitu. Kalau sekarang tuh gimana? Nggak nyeremin sih sebenarnya, Mas. Itu cuma membangkitkan kedisiplinan maba. Itu ya tujuannya baik gitu juga ya. Cuman di awal-awal tuh kayak maba tuh kayak kurang kayak nantang gitu. Soalnya kita kan merasakan gitu kan. Apalagi kalau maba-maba yang tua-tua dulu kan gede-gede tuh, kumis-kumisan, jenggotan, terus lihat PK-nya juga nggak nantang gelut ini kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya udah mungkin karena online juga ya. Kayak gitu. Nah, 86 ya? 86 tambah PK 4 90. Wah, 90 orang pas. 90 orang pas, itu bayangkan guys. Jadi mereka 90 orang ini menyiapkan kegiatan ya di era pandemi, keluar rumah gitu ya, buat mempersiapkan kegiatan untuk maba-maba. Bayangkan itu berapa hari, Mas? Persiapannya udah lama, udah dari 2 minggu yang lalu, Mas. Oh, udah dari 2 minggu lalu, berarti Juni ya? Iya, Juni udah kita mulai persiapan. Udah lama juga ya. Tapi pas awal-awal tuh kan biasanya ini kan, pas COVID itu jadi nggak kalau ada PKKMB atau ditiadakan atau gimana, itu gimana perasaannya pas dibentuk panitia itu gimana? Oh ya, pas dibentuk panitia sih sebenarnya itu pikiran seperti itu muncul ya di benak saya maupun teman-teman panitia yang lain, itu pasti ada. Tapi dengan kondisi seperti ini saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri sebelumnya dengan dibantu oleh teman-teman dan kakak-kakak ST yang tahun kemarin, bahwa ya apapun nanti yang terjadi itu pokoknya kita harus mempersiapkan sebaik mungkin untuk menyambut adik-adik kita mahasiswa baru, khususnya Fakultas Ilmu Sosial. Dan setelah saya sedikit meyakinkan diri saya sendiri, baru saya untuk bergerak memotivasi teman-teman saya yang lain. Memang jiwa kepemimpinannya tuh emang mantep ya guys ya. Jadi nggak mudah ya itu menggerakkan teman-teman yang udah kayak menyerah. Wah, ada nggak sih kayak gitu? Tapi sempat nggak sih ada teman-teman panitia tuh kok susah, apa ngeluh-ngeluh gitu? Banyak Mas. Jadi ini ya buat kalian juga ini biar tahu lah kalau panitia juga merasa susah gitu ya mempersiapkan kegiatan di situasi kayak gini. Soalnya kita mau gerak ke sana susah, mau ngapa-ngapain susah, apalagi masalah dana itu kan. Ini informasi aja ya, kalau di kampus itu kan sebagian dana kegiatan mahasiswa dulu itu tuh yang sebelum COVID itu dialihkan pada saat COVID menjadi dana bantuan untuk Untuk bantuan COVID mahasiswa, gitu ya, mahasiswa ke mahasiswa. Jadi sebagian besar dana-dananya tuh dialihkan gitu. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan tuh sulit gitu ya. Apalagi
prosedur pencairan uangnya kan nggak segampang bank gitu ya, apa nggak segampang bank, nggak segampang membalikkan tangan gitu ya, soalnya kayak rumit lah mau ngapain gitu, harus surat proposal dan segala macam dipersiapkan tuh susah. Nah gitu. Kalau di ini kegiatan PKKMB FIS itu gimana kalau dana kegiatannya? Kalau dana kegiatan sih sebenarnya yang untuk kegiatan kita awal-awal ini masih dana sukarela atau dana dari teman-teman yang lain ya Mas. Ngumpul urunan gitu, tapi diganti nggak? Ya insya Allah nanti dari pihak fakultas menjanjikan ada penggantinya Mas. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya, ada lah. Ada. Itu kan nanti ada itu Mas. Yakin gitu ya, soalnya dia WR3 kan udah mantap lah ya. Gitu. Selain itu ada paid promote juga kan Mas. Oh paid promote. Iya, jadi buat kalian ya yang mau paid promote atau jualan iklan tuh bisa di panitia PKKMB. Ada 90 orang. Kalau followersnya tuh ada 1000 ya, jadi 90.000 ya lumayan. Itu harganya berapa? Harganya berkisar dari 15.000 sampai 30.000 Mas. Nah itu ya paid promote di PKKMB FIS aja ya, paid promote di sana aja. Nanti kalau mau juga bisa di mahasiswa UN ya, sama lah, satu akun sama 90 akun tuh sama lah ya. Oke, selanjutnya ini, nah sistem PKKMB online itu apa aja nih yang perlu disiapkan oleh maba-maba, sama penugasannya itu seperti apa? Terkait sistem PKKMB online, nah kita kan di UNY, dengan UNY menerapkan sistem apa ya, satu pintu melalui Bismart kan Mas ya. Bismart itu apa ya, kayak platform yang digunakan untuk perkuliahan di UNY. Nah, itu. Nah kita itu materi-materinya nanti akan disubmit di Bismart, dan teman-teman mahasiswa baru nantinya akan melihat semua konten-konten kita itu di Bismart. Tetapi itu semua fakultas ya? Semua fakultas Mas. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman panitia dari tingkat univ maupun sampai jurusan itu membuka platform lain. Dikarenakan ya apa ya, kalau di Bismart kan tidak bisa interaksi antara mahasiswa aja sulit ya. Bingung kadang kita tuh, jujur aku udah mahasiswa tua itu ngakses Bismart itu ya sebulan paling 2 kali gitu ya. Jarang banget, sumpah jarang banget. Ngelihat materi itu pas kuliah aja. Jadi selain itu kita nggak mikirin Bismart. Memang kalau ada informasi paling ke platform Instagram, terus web kayak gitu. Walaupun platform utamanya itu dari Bismart, tapi teman-teman dari univ sampai ke jurusan itu pasti akan menggunakan platform lain sebagai penunjang untuk bisa berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa baru, dan bisa saling erat hubungannya, bisa saling erat walaupun di masa online seperti ini Mas. Itu ada juga masalah sih kalau online kayak gini kan, jaringan kan. Tidak semua di seluruh wilayah NKRI ini, Indonesia ini jaringan itu cepet gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. Misal kalau ada kendala itu dia masuk terus keluar lagi gitu. Iya, kalau lock out lagi gara-gara jaringannya. Itu sistem backup dari panitia itu gimana? Kalau dari sistem backup dari panitia sih, kalau dari FIS ya Mas khususnya, itu nanti materi-materi yang di-upload di Bismart itu nanti akan di-upload di Google Classroom. Google Classroom, dan itu nanti bisa diakses oleh maba gitu loh di setiap waktu, dan jadinya tidak terpatok oleh Bismart yang apabila nanti ada kendala itu bisa lari ke Google Classroom gitu Mas. Jadi ada alternatif gitu ya. Oh, bagus. Jadi ya intinya sabar aja ya. Memang ya ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi baiknya kalian tuh bisa mengenal bagaimana sih Classroom gitu, Google Classroom. Kalian bisa tahu fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk di kehidupan sehari-hari, apalagi modern ya. Di era modern ini kalian harus tahu lah bagaimana penggunaan Google Classroom, terus nanti mengakses web dan Bismart juga gitu ya. Ya negatifnya ya kalian nggak bisa ketemu teman-teman, merepotin kayak diri sendiri ya. Sebenarnya itu untuk kalian juga, tapi kalau kalian belajar terus mendalami ya suatu saat nanti itu akan berguna buat kalian sendiri. Jadi ya jangan fokus pada satu, males ya. Kalau orang males itu ya kalian mau sukses kan. Jadi orang sukses tuh nggak ada yang males gitu. Kebanyakan orang males yang udah sukses gitu ya kan, karena dia udah sukses, males ya nggak apa-apa gitu kan. Terus gimana Mas untuk yang masalah ininya, penugasannya dan yang harus disiapkan oleh maba?
Oh, kalau yang harus disiapkan oleh maba itu sebenarnya yang pertama itu kuota, dan yang kedua yang paling penting itu kesehatan, Mas, jaga kesehatan. Dikarenakan kita di masa pandemi seperti ini pasti dengan PKKMB online kita bakal terus mantengin laptop atau mantengin HP atau mantengin gadgetnya. Itu nanti juga maba itu perlu istirahat, perlu jaga kondisi kesehatan. Jangan melulu hanya memikirkan PKKMB jadi nggak iya gitu kan, malah kepikiran gitu ya, merugikan diri sendiri itu, Mas. Berarti kalau PKKMB online itu kan, kalau dulu kan kita PKKMB biasa itu kan yang tatap muka kan dari pagi sampai maghrib gitu, jadi kalau PKKMB online juga gitu? Kalau PKKMB online itu kan dari jam 8 sampai jam 4, Mas. Baru stay terus ya. Kalau HP harus dicas terus. Oh pantas ya, berapa giga tuh habisnya kalau seminggu? Dari jam 8 ke jam 12 4 jam, 8 jam ya. Paling molor itu sampai jam 4, Mas. Ya siap-siap aja ya. Bilang sama orang tua kalian kalau PKKMB online. Tapi ada nggak sih bantuan pakai data? Oh nggak ada ya? Kalau dari Univ sendiri wacananya ada. Oh ada wacana. Sampai sekarang belum. Ya semoga aja, berdoa ya ada ya. Ya ini video ini dibuat tanggal berapa nih? Dibuat tanggal 14 Juli ya, 14 Juli jam 10, kurang lebih jam 10 lah ya. Nah nanti itu diupload malam ini, jadi kalian tuh ya berdoa aja semoga ada bantuan paket data ya. Ya sebenarnya harus ada ya, kasihan lah ya kan, sudah bayar UKT mahal-mahal, apalagi jalur SM kan, aduh PPN-nya sekarang, terus tambah lagi online ya, pakai data mahal ya sekarang ya. Ya setidaknya harus disediakan oleh kampus ya, semoga aja ada ininya ya, bantuan pakai data oleh kampus. Nah terus selain itu apa lagi yang disiapkan? Selain itu ya udah itu, Mas, konsentrasi karena dulu. Nanti berapa lama waktunya PKKMB, berapa hari? 4 hari. 4 hari itu nanti dengan rincian 1 PKKMB di tingkat Univ. Jadinya mahasiswa baru semuanya mengakses di materi tingkat Univ. Oh, tingkat Univ. Nah, dan yang kedua itu di hari kedua nanti ada display Ormawa, display UKM Univ. Nah, nantinya di situ maba itu hari kedua gitu. Hari kedua itu diarahkan untuk melihat video-video perkenalan dari UKM tingkat Univ. Oh, UKM tingkat Univ. Berarti Univ gitu, baru fakultas baru jurusan. Oh, jadi ada 4 hari, 2 Univ, 1 jurusan, 1 fakultas dan 1 jurusan. Tapi semua kegiatan itu kan biasanya kan dibantu dulu kan sama fakultas kan. Maksudnya kayak kayak buat roomnya atau gimana itu dibantu fakultas. Kalau dulu kan gitu, kita di fakultas dulu, kemudian ke Univ itu diantar sama kating-kating atau panitia PKKMB. Kalau ini gimana? Kalau ini kita hari terakhir di tingkat jurusan itu udah hak otoritas dari jurusan sendiri-sendiri, Mas. Mau dibuat gimana itu urusan dari jurusan. Iya. Gitu ya. Berarti Univ terserah Univ gitu, nanti yang akses semuanya ke Univ. Iya. Setelah itu fakultas, setelah fakultas jurusan. Jadi kalian harus ingat ya, kalau di PKKMB nanti itu ada yang Univ dulu 2 hari, itu yang akan dihandle langsung oleh PKKMB Univ. Nah itu IG-nya apa kalau mau ini? Bocoran aja. Kalau IG-nya panitia Univ itu PKKMB UNY. Oh, PKKMB UNY. Kalian bisa cek aja, nanti juga ada di deskripsi video ya, kalian bisa lihat. Terus kalau PKKMB FIS itu PKKMB FIS UNY, di follow ya untuk. Iya, kalian harus follow karena informasi-informasi tentang PKKMB khususnya fakultas FIS ya, ada 9 jurusan, 9 prodi, 8 jurusan. Kalian tuh harus follow PKKMB FIS UNY. Mahasiswa UNY juga. Jadi mahasiswa UNY akan membantu semua ini informasi yang memudahkan kalian ya. Jadi pokoknya akurat lah ya, karena kita ketemu langsung dengan orang-orang yang berkecimpung di sana. Ini aja ketuanya ya. Nanti kita wawancarai juga ketua PKKMB Univ ya. Pokoknya kita wawancara gimana memberikan informasi yang penting buat maba-maba ya, karena sulit nih maba ya, pengennya bagus ya, pengennya tahu informasi tapi malas baca. Nah itu masalahnya itu ya, kalau dibagiin PDF atau tutorial gitu males baca. Nah ini inisiatif aja sih buat video, jadi kalian bisa kenal siapa ketuanya. Ini ketuanya ya, Mas David ya, yang menguras banyak waktu, tenaga, uang juga bahkan untuk PKKMB karena belum ada dananya. Belum ada, Mas. Oke. Nah kemudian ini
Penugasannya seperti apa? Kalau penugasan itu dari teman-teman fakultas sampai sekarang baru 2 ya Mas, terkait dengan Twibbon dan penugasan pembuatan PKM. Kenapa kita membuat Twibbon? Karena kita tidak mau menyusahkan teman-teman mahasiswa baru dikarenakan kondisi yang kayak gini harus di rumah aja, dan itu pasti kalau ada penugasan yang aneh itu bakal membuat keberatan mahasiswa baru. Dan yang kedua, pembuatan PKM sederhana itu nanti gini, pembuatan PKM itu apa dulu Mas? Kan maba kan belum tahu nih PKM itu apa gitu. PKM itu proposal ke ilmiahan mahasiswa ya Mas, kalau nggak salah itu Proposal keilmiahan mahasiswa. Itu bisa dilombakan kayak esai apa sih kalau PKM itu? Kayak buat kayak penelitian itu sangat penting untuk mahasiswa baru dikarenakan apa? Itu bisa mengasah pikiran, kreativitas. Jadi satu orang satu gitu. Inovasi ya. Tapi cuma itu nanti bentuknya sederhana aja. Sederhana. Kayak buat kayak proposal gitu ya. Contohnya ada nggak nanti kayak Contohnya ada. Nanti contoh beserta panduannya itu bakal di-upload di Bismat. Oke, kalian harus kayaknya harus ke ini juga deh, info-infoin ke Instagram juga gitu biar mereka tuh baca-baca Instagram kalian kayak gitu kan. Jadi kalian harus follow ya PKKMB FIS UNY. Ya kayak gitu. Nanti informasinya akan di-share di sana. Ya kan PKM kan. Jujur aja saya tuh dalam UNY tuh baru 2 kali buat PKM. Ya kan? Satunya lolos, satunya enggak. Nah, jadi itu yang buat mereka bingung tuh PKM ini ya. Nah, nanti PKM-nya tutorialnya itulah ya, nanti di share di pada saat Bismat dan dan Instagram PKKMB UNY. Kalian harus follow ya. Oke. Terus yang lain apa nih Mas? Twibbon. Nah, kalau Twibbon kan kemarin mahasiswa UNY udah buat tuh Twibbon mahasiswa untuk mahasiswa maba-maba, tapi itu nggak wajib ya, untuk rame-rame aja. Karena di awal-awal ya kan kalian udah keterima, terus ya kayak ya sharing aja kalau kalian udah keterima di UNJ, terus ada Twibbonnya. Nah, euforianya tuh kerasa gitu. Wah, aku udah keterima jadi mahasiswa UNJ nih ya kan kayak gitu. Ya nggak sombong sih tapi pamer lah. Nah, itu kalau Twibbonnya FIS itu gimana? PKKMB itu wajib ya? Twibbonnya wajib sih. Penugasan ya. Di-upload di IG kemudian dengan meng-tag akun PKKMB FIS UNY. Oh, harus tag itu ya biar ketahuan gitu. Nanti di list gitu sama KSK gitu ya. Kayak gitu ya. Misalnya kalau nggak ada yang upload gitu gimana? Kan banyak nih, ada 800-an misalnya, 800 mahasiswa ya FIS ya. Kalau kemarin kan 700, mungkin sekarang nambah lagi gitu. Nanti dicek di list, kalau ada yang nggak upload itu hukumannya apa Mas? Ya kita lihat dulu aja alasannya mereka apa. Kan kita juga berasal dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi internet yang nggak stabil. Nah itu kan pasti ada alasannya mereka tidak mengupload karena apa, yaitu nanti bisa diupload di Google Drive lah, bisa kalau nggak bisa mengupload di akun IG-nya gitu Mas. Jadi kalian harus buat ya guys, tutorialnya udah kami sediain di mahasiswa UNY juga, cara menggabungkan foto dengan Twibbon juga sudah ada di mahasiswa UNY. Kalau kalian mau lihat bisa lihat di sana juga, bisa juga di PKKMB FIS gitu ya. Intinya kalian harus buat ya, karena Twibbonnya tuh buat sendiri apa disediain? Kalau Twibbonnya disediain. Oh, disediain. Jadi tinggal masukin foto gitu, upload gitu ya. Nah, jadi kalian harus itu ya. Penugasan cuma 2, PKM dan Twibbon. Tapi kalau yang fakultas lain sama nggak sih? Rencananya mau disamain Mas. Itu disamain berapa jumlahnya gitu. Tapi dari kita yang wajib itu baru 2 itu, nanti lainnya menyusul. Tapi nambah nggak? Bakal nambah nggak? Bakal sih. Tapi tetap tidak akan memberatkan. Tenang aja, tidak akan memberatkan kalian. Pokoknya kalian tinggal ikuti aja. Kalau kalian baca semua informasi, semua kalian nonton informasinya, pasti kalian akan tahu ya. Jadi yang biasanya nggak tahu-tahu tuh cuma langsung tanya tanpa baca dulu, Mas ini kayak gimana? Jadi itu biasanya tuh nggak baca dulu deh, kan kayak gitu. Jadi biasanya banyak tuh maba-maba yang tanya ini gimana PKKMB-nya, sistemnya gimana. Ada juga yang tanya gini, Mas nanti kalau udah keterima sistemnya gimana ya PKKMB-nya? Lah kamu keterima aja belum gitu. Itu udah tanya, saking keponya gitu. Saya pengen banget kuliah di UNY. Yang pengen banget itu kemarin ya ada puluhan ribu ya, kayaknya ada 70.000 deh. Yang pengen banget itu 70.000 kan total pendaftar. Iya, total pendaftar itu 70.000. Dan yang keterima 7.000-an ya Mas. Iya. 1%. Iya, 1%. Ya, bayangkan itu ya, misalnya yang pengen banget di UN itu banyak banget, nggak hanya kalian ya. Jadi kalian harus berusaha, selain berdoa ya sedekah lah, ya kan.
ya sabar gitu kan. Jalan Tuhan tuh terbaik. Apalagi di UN-nya banyak jalurnya kan. Seleksi mandirinya tuh ada 7 jalur. Jadi kalian kalau ikut tuh ya salah satu pasti nyantol. Amin. Nah, nanti juga bakal ada prediksi-prediksi yang kami share gitu. Nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Kalian bisa tanya. Kalian bisa tahu peluang kalian tuh gimana kalau mau lulus di UN-nya. Nanti mahasiswa UN-nya akan usahakan buat membantu kalian. Oke? Nah, dan selanjutnya nih Mas. Kan pengumuman seleksi mandiri di UN-nya itu diundur gara-gara SBM kan diundur tuh. Nah, terus awalnya tuh kemarin juga sudah kami share bahwa PKKMB di UNY itu akan berlangsung pada tanggal 25. Aku malah 28 ya. 28. Iya kan 4 hari Mas. 4 hari ya. Berarti bener aja terakhirnya 28. 28 ya. Jadi dari 25, 26, 27, 28 4 hari. Sedangkan pengumuman seleksi mandiri prestasi akademik, prestasi unggul itu 26 Agustus. Itu gimana tuh? Oh, itu. Diundur kan PKKMB? Kalau untuk sampai sekarang sih PKKMB-nya masih tetap on the track ya Mas. Tanggal 25 sampai 28. Oh, masih tetap. Ya, masih tetap dengan SK Rektor yang udah ditandatangani masih tanggal 25 sampai 28. Dan nantinya ada kemungkinan untuk mahasiswa baru yang seleksi mandiri ataupun yang tidak bisa mengikuti di tanggal 25 sampai 28 itu akan diadakan PKKMB susulan. Kan kita sistemnya online, jadinya semua track recordnya pasti bisa direkam di Bisma itu. Dan itu pasti ada PKKMB. Tapi ya kasihan panitia ya, itu kerja 2 kali malah ya. Kasihan. Bayangkan kalau 2 kali, satu yang persiapan pertama, tapi yang persiapan kedua mungkin agak santai lah ya, nggak sehetik yang pertama. Soalnya kalau nyiapin yang pertama itu kayak ini ya ribet banget. Ribet dengan kondisi seperti ini, nggak bisa keluar rumah dan apalagi dibatasi semuanya, dibatasi ruang. Ya semoga aja diundur ya. Biar sekali gitu panitia nggak ribet, jadi maba juga tahu persiapannya bagaimana ya. Soalnya kan 25 PKKMB, besoknya tuh pengumuman SNPTN ya kan. Terus dalam waktu seminggu tuh mereka harus daftar ulang. Daftar ulang kan panik itu, gimana nih kalau aku nggak ngisi ini keterima nggak ya? Terus itu kan bikin ini ya. Di sisi lain yang lain udah PKKMB sedangkan dia masih pendaftaran ulang. Nah, nanti kalian tunggu aja informasinya, pasti ada diumumkan juga ya. Tidak mungkin universitas itu menyiapkan dengan sembrono, pasti dengan detail lah. Iya, perhitungan tertentu karena juga fakultas banyak kegiatan nih, gak hanya PKKMB ya. Iya. Banyak kegiatan. Dan panitia PKKMB FIS juga udah berusaha sekuat tenaganya mereka menyiapkan yang terbaik. Kalau ada kesalahannya wajar ya, human error ya. Kalian ya kalau bisa nyatat yang baik lah. Semangat panitia PKKMB ya kayak gitu. Soalnya kalau mereka bayangin nih, kamu udah nyiapin nih ya, nggak dibayar coba ya kan. Udah nyiapin terus malah dicacatin. Ya malas kan. Ya, kayak gitu. Jujur aja aku kadang kalau mau buat sesuatu tuh terus jadi males, jadi ya udah dah lah gitu, pergi tinggal tidur ya. Ya, enak. Ya udah mungkin ya Mas David kasih saran lah, apa tips-tips buat adik-adik yang daftar seleksi mandiri, suruh sabar lah nunggu itu gimana, kasih tips-tips lah buat mereka tuh persiapan PKKMB lah pokoknya. Untuk teman-teman adik-adik mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang saat ini sedang UTBK ataupun nantinya mau seleksi mandiri itu, intinya kuncinya tetap bersabar, berdoa dan belajar. Jangan banyak ngomong dulu, tapi kita budayakan literasi, kita budayakan membaca karena ciri khas dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial khususnya itu adalah budaya membaca dan diskusi, dan kita kita diskusi dulu, kita membaca dulu, baru kita speak up ke luar gitu. Ada materi yang yang harus didiskusikan ini, kurangnya ini, solusinya ini. Kadang orang cuman ngomong doang banyak, terus yang ngasih solusi ya setengahnya. Yang ngelakuin itu paling 2-3 orang gitu. Nah, gitu. Jadi kalau bisa kalian baca, cari, nonton semua informasinya. Setelah itu kalian tanya kalau memang masih bingung ya, diskusi. Setelah itu baru ya
pasti ayolah di setiap kesulitan pasti ada kemudahan kemudahan ya. Oke Mas, terima kasih Mas David udah mau ini ya sharing-sharing informasi tentang PKKMB. Semoga nanti saya juga bisa wawancara sama yang fakultas ya. Yang fakultas yang UNIF. Kalau yang UNIF tuh gimana? Ada kontak yang bisa dihubungi nggak Mas? Ada. Nanti kita speak di belakang ya. Oke. Cukup sekian aja videonya kali ini, semoga bermanfaat. Kalian share ya informasi ini ke teman-teman kalian yang sudah keterima maupun yang belum keterima, karena ini informasi penting banget untuk jalur masuk di UNY. Bukan jalur masuk, buat yang udah keterima ya. Karena infonya setelah kalian keterima itu daftar ulang, setelah daftar ulang kalian PKKMB dulu baru bisa kuliah, ya kan? Itu tahapannya. Kalau udah PKKMB baru kuliah. Kalau udah kuliah ya kuliah terus. Kuliah terus lah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set.